Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Hasto Kristianto setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dikabarkan bahwa Hasto tiba-tiba menghilang entah kemana, dan pada hari ini Hasto Kristianto ternyata kembali. Dan setelah kembali, Hasto Kristianto melakukan klarifikasi atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK dan mengatakan bahwa beliau siap menerima segala konsekuensi dan resiko yang akan dia tanggung. Akan tetapi yang janggal dalam penyampaian klarifikasi Bung Hasto Kristianto, lagi dan lagi Bung Hasto Kristianto melakukan framing ataupun fitnah terhadap Bapak Joko Widodo. Ini yang sangat disayangkan terhadap Bung Hasto Kristianto, karena dalam kondisi sudah ditetapkan sebagai tersangka, beliau masih tetap melakukan fitnah, menyebar fitnah terhadap Bapak Joko Widodo bahwa dia ditetapkan tersangka karena dia begitu vokal dan menyerang sana sini sampai menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9, di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita.
Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku. Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Untuk Pak Jokowi, menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Udah bukan kader lagi. Isu-isu juga nggak boleh. Boleh aja, cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan. Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi. Kamu loh, kalau nggak jadi rakyat Indonesia. Bravo buat Pak Hasto masih mengeluarkan kata-kata bijaksana demi menyelamatkan demokrasi. Kami semua menangis. Bu Megawati menangis. Kami semua menangis karena kami tahu bahwa kami akan diadili, akan diuber-uber sampai partai penguasa. Itu karena perilaku kami sendiri. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih menyalahkan juga, bahkan kata-katanya sok bijak. Demi demokrasi, demi tegaknya, bla 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 bla. Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka, artinya tidak taat hukum, melanggar hukum. Ngapain mengeluarkan kata-kata bijak seolah-olah membela demokrasi dengan carut marut dan sebagainya bla bla bla. Itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya Pak Hasto itu melanggar hukum. Ya, tidak perlu mengeluarkan kata-kata bijaksana bahwa saya warga negara taat hukum. Bagaimana Anda taat hukum? Orang Anda sendiri melanggar hukum kok. Buktinya Anda menjadi tersangka, itu kan melanggar hukum. Salam panas. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya
Yang ini, anak ibu yang ini, utuh-utuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Jawab nggak sih kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Kenapa yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Sebenarnya Anda mengharapkan jawaban apa dari Gibran? Karena apapun jawaban Gibran tidak akan memuaskan hati Anda, hati kalian, para anak abah, para anak banteng. Jawaban Gibran singkat dan jelas. Kenapa menanyakan soal Hasto ke Gibran? Gibran kan sudah bukan kader PDI lagi dan tidak ada sangkut pautannya dengan beliau. Tapi kan beliau wapres, harusnya jawab apa, kek? Nah itu kan jawab. Kenapa menanyakan hal tersebut kepada wapres? Kenapa tidak ke KPK? Salahnya di mana? Karena balik lagi, apapun jawaban Gibran tidak akan diterima oleh kalian para kaum pembenci. Semisal nih Gibran jawab gini, ya kita ikuti aja proses hukum yang sedang berjalan. Seperti apa nanti ke depannya, apapun hasilnya ya kita lihat perkembangannya seperti apa. Wah, fik ini mas sudah Gibran dan Jokowi galang dari semua ini.